Wah, akhirnya tema perkembangbiakan hewan sudah selesai. Yuk, kita simak materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang lagi di kelas Super Science. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Wah, ternyata yang berkembang biak dan memperbanyak diri bukan hanya hewan ya, tapi juga tumbuh-tumbuhan. Nah, sama seperti pada hewan, perkembangbiakan pada tumbuhan juga dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Jika pada perkembangbiakan generatif hewan harus ada induk jantan dan induk betina, sama halnya dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada perkembangbiakan tumbuhan juga harus ada induk jantan dan induk betina. Bedanya, pada tumbuhan harus ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, teman-teman, ini adalah bunga yang mengandung benang sari dan kepala putih. Nah, Ibu akan menunjukkan mana yang disebut dengan benang sari. Nah, ini yang Ibu jepit yang warna putih. Nah, di sini mengandung yang namanya benang sari. Oke. Nih yang Ibu jepit seperti ini. Ini yang mengandung benang sari. Sedangkan kepala putih, nah teman-teman boleh lihat yang di tengah ini. Nah, ini yang di tengah ini. Ini adalah yang disebut sebagai, kalau di zoom lagi ini namanya, kelihatan yang dua itu, dua seperti titik itu adalah yang namanya kepala putih. Teman, coba Ibu akan bongkar. Ibu akan bongkar. Seperti ini ya. Nah, teman-teman. Nah, ada yang warna kuning. Nah, ini yang kuning-kuning seperti ini. Nah, jadi di dalam bunga yang utuh tadi, bunga yang utuh ini itu mengandung kepala putih yang seperti ini. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan apa yang disebut dengan benang sari dan apa yang disebut dengan kepala putih. Nah, semua itu berhubungan dengan proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jadi, teman-teman bisa lihat bunga di sini meskipun kurang jelas, dalam bunga ini mengandung benang sari dan kepala putih. Jadi, ketika benang sari jatuh ke kepala putih atau ketika benang sari menempel ke kepala putih, maka terjadilah proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini adalah awal dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, teman-teman, ternyata proses penyerbukan juga banyak jenisnya. Mari kita saksikan satu persatu. Jenis penyerbukan yang pertama adalah autogami. Nah, autogami adalah penyerbukan yang terjadi pada bunga yang sama. Oke, akan Ibu beri contoh. Di sini Ibu sudah memiliki jenis bunga bugenvil yang berwarna ungu. Nah, proses penyerbukan autogami adalah proses penyerbukan yang terjadi pada bunga yang sama. Jadi, baik benang sari ataupun kepala putih berasal dari bunga yang sama. Itu disebut dengan proses penyerbukan autogami. Proses penyerbukan yang kedua adalah geitonogami. Nah, geitonogami ini adalah penyerbukan yang terjadi pada tanaman yang sama tetapi berbeda bunga. Misalnya, jika benang sari berasal dari bunga yang di atas tetapi kepala putihnya berada di bawah. Jadi, benang sari dari bunga yang di atas jatuh ke kepala putih bunga yang di bawah. Nah, ini adalah proses penyerbukan geitonogami. Jadi, proses penyerbukan yang terjadi pada satu tanaman yang sama tetapi berbeda bunga. Jenis penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Nah, proses penyerbukan silang ini adalah penyerbukan yang terjadi pada tanaman yang sama jenisnya tetapi berada pada tempat yang berbeda. Nah, jadi mereka bertetangga tapi masih dalam satu jenis tanaman. Benang sari berasal dari sini, terbang dan menempel di putik tanaman tetangganya tapi masih dalam satu jenis. Nah, itu disebut dengan proses penyerbukan alogami. Jenis penyerbukan yang terakhir adalah jenis penyerbukan bastar
Nah, pada penyerbukan bastar, benang sari berasal dari tanaman A dan hinggap di tanaman B yang memiliki varietas atau jenis berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Meskipun tanamannya sama-sama bougainville, tapi memiliki jenis yang berbeda. Yang ini Bambino Baby Ellison berwarna pink, sedangkan yang satunya lagi bernama Bambino Baby Lauren yang berwarna ungu. Nah, ini tetap bisa melakukan penyerbukan. Jadi, benang sari dari tanaman A hinggap di putik tanaman B yang memiliki beda jenis. Tapi penyerbukan tetap bisa terjadi, hanya namanya penyerbukan bastar. Oke? Nah, teman-teman, proses penyerbukan ini tidak bisa sembarangan terjadi, tapi ada agen-agen atau perantara yang membuat benang sari bisa menempel di kepala putik. Nah, kita akan mempelajari siapa sajakah yang bisa membantu proses penyerbukan. Perantara penyerbukan yang pertama adalah dengan bantuan manusia. Ini biasanya terjadi pada tanaman yang sulit melakukan penyerbukan secara alami. Contohnya adalah salak dan vanili. Perantara penyerbukan yang kedua adalah dengan bantuan hewan, seperti lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, burung, dan juga semut. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan biasanya memiliki mahkota bunga yang mencolok, berbau khas, atau memiliki kelenjar madu. Perantara penyerbukan yang berikutnya adalah dengan bantuan air. Serbuk sari tanaman akan terbawa oleh air hingga menempel di kepala putik. Contohnya terjadi pada tanaman hidrilla. Perantara penyerbukan yang berikutnya adalah dengan bantuan angin. Ini biasanya terjadi pada serbuk sari yang kering atau tanaman yang tidak memiliki kelenjar madu seperti padi, jagung, dan rerumputan. Jika proses penyerbukan telah terjadi, berikutnya adalah proses pembuahan. Proses pembuahan ini menghasilkan zigot yang nantinya akan menjadi bakal buah. Nah, buah yang sudah matang tentunya akan menghasilkan biji. Nah, biji inilah yang akhirnya akan menjadi bakal dari tanaman baru. Nah, berikutnya kita akan mempelajari siapa sajakah yang bisa memperantarai proses penyebaran biji. Ini penting karena biji merupakan awal atau bakal dari tumbuhan baru. Pertama adalah perantara manusia. Biasanya secara tidak sengaja biji menempel pada pakaian manusia. Contohnya terjadi pada rumput, padi, dan jagung. Kedua adalah perantara hewan. Biasanya hewan akan memakan buah dan bijinya dikeluarkan melalui kotoran, sehingga biji menyebar ke berbagai tempat. Hal ini terjadi contohnya kepada luwak. Ketiga adalah penyebaran biji secara gravitasi. Buah yang telah matang akan jatuh ke tanah dan bijinya akan tumbuh di dalam tanah menjadi individu baru. Keempat adalah penyebaran biji melalui angin. Ini biasanya terjadi pada biji yang ringan dan berukuran kecil, seperti dandelion. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Pada perkembangbiakan vegetatif ini sama persis seperti perkembangbiakan vegetatif pada hewan, yaitu hanya melibatkan satu induk saja. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada yang disebut vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Pada perkembangbiakan vegetatif secara alami memanfaatkan bagian tubuh dari induk. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami terdiri dari beberapa jenis. Mari kita saksikan satu persatu contohnya. Pertama adalah tumbuhan yang memperbanyak diri melalui spora. Contohnya seperti warna-warna garis merah di daun ini, itu adalah spora. Begitu pula dengan titik-titik yang ada di belakang tanaman paku ini, itu juga termasuk contoh spora. Berikutnya adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Nah, seperti tunas pisang yang kecil ini akan tumbuh menjadi pisang dewasa. Berikutnya adalah akar tinggal atau rizoma. Ini merupakan batang yang tumbuh menjalar tapi di dalam tanah. Contohnya seperti tumbuhan jahe.
Keempat adalah umbi akar. Umbi akar ini merupakan akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya terjadi pada tanaman wortel. 5 adalah tunas adventif. Ini adalah tunas yang terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam pada tempat yang sesuai, tunas di ujung daun dan akar itu akan tumbuh menjadi individu baru. Geragih merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau tumbuhan baru. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif secara buatan membutuhkan bantuan manusia. Nah, ini dilakukan biasanya untuk memperbaiki kualitas dari tumbuhan itu sendiri. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara buatan juga terdapat banyak jenisnya. Mari kita saksikan satu persatu. Nah, ini nanti dari sini akan tumbuh tunas baru yang bisa kalau sudah matang bisa dipindahkan dan menjadi individu atau tanaman baru. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Super Science.